Recording in progress. Pengumuman untuk peserta webinar, kami informasikan bahwa webinar yang sedang Bapak Ibu ikuti ini telah resmi terdaftar sebagai program kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan. E-sertifikat dalam kegiatan ini memiliki manfaat yaitu dicatat sebagai poin SKP, meningkatkan nilai kompetensi profesionalisme, dapat digunakan untuk kebutuhan administrasi keprofesian, mendukung pemenuhan syarat perpanjangan sertifikat. Sertifikat ini akan dikirimkan kepada peserta yang mengikuti webinar secara penuh, mengisi form kehadiran, memenuhi ketentuan teknis lainnya dari panitia.
Terima kasih atas partisipasi aktif Bapak Ibu dalam kegiatan ini. Semoga ilmu yang didapat bermanfaat bagi pengembangan kompetensi dan karir profesional dalam bidang jasa konstruksi. Hormat kami atas nama Ketua Umum DPN APEKNAS, Dr. Insinyur Fandi Iyot, STM, PWK IPN. Terima kasih. Bingung urus SBU atau SKK yang ribet dan memakan waktu? Tenang, kami punya solusinya. Kami adalah penyedia jasa terpercaya untuk pengurusan sertifikat badan usaha dan sertifikat referensi kerja di bidang jasa konstruksi. Mulai dari konsultasi, persiapan dokumen, hingga sertifikat terbit, semua kami bisa bantu sampai tuntas, cepat, mudah, dan tentunya sesuai dengan regulasi LPJK dan OSS. Jadi, kalau Anda butuh SBU atau SKK untuk mendukung bisnis dan karir di bidang konstruksi, jangan ragu, hubungi kami sekarang. Kami siap membantu Anda naik level dengan sertifikasi resmi dan legal. Terima kasih. Selamat datang di ISO Space, mitra Anda untuk sertifikasi ISO. Temukan 4 proses langkah mudah untuk digitalisasi ISO Anda. Langkah pertama, persiapan dan perencanaan. Dapatkan pelatihan dan analisis kesenjangan. Langkah kedua, penyusunan dokumen, sesuaikan template ISO yang sudah siap pakai. Langkah ketiga, implementasi dan audit integrasi. Audit dengan alat otomatis. Langkah keempat, raih sertifikasi ISO Anda dengan rasa percaya diri. Mudahkan ISO Anda dengan ISO Space. Kunjungi kami sekarang. Pernah kepikiran punya bisnis sendiri tapi bingung mulai dari mana? Gimana kalau punya usaha yang udah jelas sistemnya, pasarnya, dan brandnya? Kenalkan, kami hadir dengan konsep franchise ISO. Dengan franchise ISO, Anda akan punya brand yang sudah dikenal, didukung sistem bisnis siap jalan, dibimbing dari awal sampai bisa, masuk ke pasar yang stabil dan selalu dibutuhkan. Bayangkan, Anda bisa punya bisnis profesional dengan sistem yang matang tanpa repot, bangun dari nol. Kesempatan ini terbatas. Mitra baru hanya dibuka untuk wilayah tertentu. Jangan biarkan daerah Anda diambil orang lain. Hubungi kami sekarang dan jadilah bagian dari ISO Space. Terima kasih.
Selamat pagi untuk seluruh peserta Zoom pada pagi hari ini. Izin kita tanyakan dulu apakah Bapak Ketua Umum APENAS dan Bapak narasumber kita sudah masuk ke dalam webinar pada pagi ini. Sudah, sudah Ibu. Baik. Baik, kita tunggu sebentar Bapak narasumber, Bapak Ketua Umum. Selamat pagi Mbak Wi. Selamat pagi Bapak. Udah, bisa kita mulai? Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul secara virtual dalam webinar hari ini, Senin 1 Desember 2025, dengan tema Gen Z Inovator Baru di Dunia Konstruksi. Perkenalkan, saya Dwi Arimbi yang akan memandu jalannya acara webinar pagi ini. Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Ketua Umum APENAS, Bapak narasumber, peserta, serta seluruh pihak yang telah berpartisipasi dalam acara ini. Hadirnya Gen Z membawa warna baru bagi dunia konstruksi. Generasi ini dikenal adaptif, kreatif, dan cepat menguasai teknologi. Melalui webinar ini, kita akan bersama-sama melihat bagaimana inovasi, pola pikir baru, dan kemampuan digital Gen Z dapat memberikan kontribusi besar dalam menciptakan pembangunan yang lebih modern, efisien, dan berkelanjutan. Kepada yang terhormat, Bapak Dr. Insinyur Fandi Iyad, STMPWK IPM, selaku Ketua Umum APENAS, serta narasumber kita pada pagi hari ini, Bapak Abid Ihsan Fadlur Rahman Faud, selaku Apprentice APENAS. Serta seluruh peserta webinar yang hadir pada pagi yang berbahagia ini, kami menyampaikan salam hormat kepada Bapak Ibu semua. Sebelum itu, kami APEKNAS mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada LPJK dan Kementerian PUPR yang sudah bersedia hadir dalam webinar pada pagi hari ini, dan juga kami memohon jika Bapak Ibu perwakilan LPJK dan Kementerian PUPR untuk dapat memberikan kata sambutan untuk webinar pada pagi hari ini, di mana kami APEKNAS sangat berterima kasih jika bersedia memberikan kata sambutannya. Sebelum memulai acara, izinkan saya sebagai MC pada pagi ini untuk membacakan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan yang sedang berlangsung. Yang kedua, mendengarkan mars dari APEKNAS. Yang ketiga, kata sambutan dari Ketua Umum APEKNAS. Yang keempat, foto bersama sebagai dokumentasi. Yang kelima, pemaparan materi oleh narasumber, sekaligus diskusi dan tanya jawab. Yang keenam, penutup. Kini mari kita lanjutkan ke agenda selanjutnya, yaitu mendengarkan Mars APEKNAS. Kepada admin, kami persilakan untuk memutarkan videonya.
Terima kasih kepada admin. Sekarang kita akan mendengarkan kata sambutan. Sambutan ini akan disampaikan oleh Bapak Dr. Insinyur Fandi Iyot, STMPWK IPM, selaku Ketua Umum APEKNAS. Kepada Bapak, kami persilahkan. Ya, terima kasih Mbak Dwi sebagai moderator kita pagi hari ini. Kita mulai webinar hari ini ya di hari Senin eh, awal Desember 1 Desember 2025. Kita mulai dengan membaca kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam konstruksi. Terima kasih juga kepada yang hari ini ya untuk menjadi narasumber anak magang yang ada di APENAS. Mas Adit, terima kasih sudah menyiapkan mental, menyiapkan pengetahuan ya sebagai calon penerus bangsa, di mana dalam pemagangan selama di APENAS kami memberikan kesempatan dan peluang seluas-luasnya kepada para apprentice ataupun para anak-anak magang yang ada di APENAS. Webinar kali ini memang kami berikan sebagai salah satu sumbangsi APENAS untuk sebuah tanggung jawab generasi. Ya, tanggung jawab generasi di mana memang eh, kita APENAS memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk para anak-anak muda yang mau berkarir di dunia jasa konstruksi, di dunia industri konstruksi, sehingga semua orang, para Gen Z khususnya, paham dan mengerti apa itu dunia konstruksi. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, yang boleh hadir hari ini, baik itu dari Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi maupun dari Kementerian PUPR atau Kementerian PU ataupun dari Kementerian PKP, Perumahan Rakyat dan Pemukiman. Terima kasih telah mendukung sepenuhnya APENAS dalam berbagai kesempatan webinar yang kami lakukan. Dan kami berharap pemerintah senantiasa memberikan perhatian yang seluas-luasnya kepada APENAS untuk turut serta mengembangkan dunia konstruksi di Indonesia khususnya. Dan kami juga APENAS tetap berkomitmen sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Jasa Konstruksi, senantiasa akan mendukung seluruh program-program pemerintah. Salah satunya adalah tanggung jawab generasi ini yang hari ini kita lihat dan kita pahami bahwasanya anak-anak muda Gen Z kita beri tanggung jawab untuk menjadi calon penerus dunia konstruksi khususnya. Kami berharap Mas Habib nanti akan memberikan pemaparan yang baik yang telah didapatkan selama pemagangan di APENAS. Begitu juga teman-teman yang mendapatkan pengetahuan dari narasumber, jangan melihat kalau peribahasa mengatakan don't judge the book from the cover, ya, jangan menilai sebuah buku itu dari covernya, tapi lihatlah isi daripada buku itu. Sehingga Gen Z kita semakin hari semakin mau belajar, semakin hari mau meningkatkan pengetahuannya, sehingga apa yang mereka dapatkan mereka bisa laksanakan di dunia kerja maupun di dunia usaha, khususnya konstruksi. Bapak Ibu sekalian, tak ada gading yang tak retak. Semoga webinar kali ini mendapatkan ridho dari Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa semua diberkati, dan kami berharap semua peserta senantiasa sehat-sehat,
semakin banyak rezeki, dan semakin diberkati untuk banyak orang. Sekali lagi, kami mengucapkan selamat berbahagia juga untuk para peserta webinar. Silakan menikmati webinar ini, dan bagi yang akan mendapatkan sertifikat dalam webinar ini dapat mengakses atau mengisi link absensi yang akan diberikan oleh eh, panitia. Demikian yang bisa kami sampaikan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Lupa ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu belum daftar itu. Saya kembalikan ke Mbak Dwi. Baik, terima kasih Bapak atas kata sambutannya. Sebelum ke inti acara webinar online pagi ini, izinkan kami untuk melakukan foto bersama untuk dokumentasi. Mohon kepada seluruh peserta untuk dapat menyalakan kamera Zoom. Baik, boleh untuk Bapak Ibu semua, kamera Zoom-nya dibuka terlebih dahulu. Pada hitungan ketiga, admin akan mengambil screenshot untuk setiap slide. Kita mulai dari slide pertama. 1, 2, 3. Selanjutnya untuk slide kedua. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Sebelumnya kami infokan bahwa untuk video webinar secara utuh dapat ditonton dari YouTube Apeknas DPN. Kepada seluruh peserta, jangan lupa untuk di-subscribe. Dan untuk sertifikat dan materi akan kami kirimkan melalui email ketika Bapak Ibu telah mengisi daftar hadir kembali di hari H yang sudah kami kirimkan ke dalam kolom chat. Dan juga kami Apeknas sudah mempunyai channel WhatsApp, jadi mohon dapat follow channel Apeknas di WhatsApp, di mana kami akan mengirimkan update terbaru seputar dunia konstruksi, seminar, dan webinar, peluang bisnis, regulasi, dan event terkini. Selanjutnya, marilah kita memasuki acara inti dari seminar Mbak online Dwi, pada pagi hari ini. Mbak Dwi izin, Ya, Pak. karena ini akhir tahun, coba Ya, di-show program diskon atau programnya SBU, Sertifikat Badan Usaha Peknas, begitu juga dengan ISO Space. Silakan ditampilkan dulu, karena kita boleh. tetap harus mengingatkan teman-teman kontraktor untuk melihat eh, keaktifan dan kepatuhan terhadap regulasi melalui penerbitan sertifikat badan usaha dan KTA. Monggo, Mbak Dwi. Baik, Karena Bapak. PNS Kepada hari admin, kami... akhir tahun kita kasih apa ya? eh ada promo akhir tahun untuk SBU. Iya, benar. Baik, sebentar ya Bapak Ibu. Kami akan memunculkan flyer terkait promo ISO di akhir tahun. Dibesarin. Baik, Bapak Ibu semua, berikut promo akhir tahun dari ISO Space bagi Bapak Ibu yang bergerak di bidang kontraktor. Di sini ada ISO 14001 yang didapat itu ada training ISO, dokumen, sertifikat ISO dari harga 25 juta jadi 10 juta aja khusus promo akhir tahun.
Selain ISO 14001, kami juga di sini ada promo ISO 45001 yang didapat juga ada training, dokumen, sertifikat dari harga 25 juta hanya 10 juta aja khusus akhir tahun. Nah, di sini juga ada tadi ada 45.001, 14.001. Tidak ketinggalan di sini kami juga menyediakan promo ISO 9001 yang didapat juga ada training, dokumen, sertifikat dari harga 25 juta hanya jadi 10 juta aja, 10 juta saja. Baik, bagi Bapak Ibu yang berminat untuk sertifikasi ISO bisa menghubungi kami di nomor 0822 8830 338. Promo ini hanya berlangsung dari tanggal 1 sampai 31 Desember 2025. Jadi bagi Bapak Ibu semua jangan ketinggalan karena promo ini hanya terbatas. Selanjutnya, marilah kita memasuki acara inti dari seminar online pada pagi hari ini, yaitu pemaparan materi oleh narasumber yang nantinya akan dilanjutkan dengan diskusi serta sesi tanya jawab. Kami berharap melalui pemaparan materi dari narasumber hari ini, para peserta dapat memperoleh wawasan yang lebih luas serta strategi yang efektif dalam menghadapi dunia jasa konstruksi bagi Gen Z. Kepada narasumber yang terhormat, kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Arimbi. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Konstruksi. Selamat pagi semuanya. Terima kasih kepada Bapak Fandi Yots, selaku Ketua Umum APEKNAS, Bapak dan Ibu yang telah hadir, teman-teman dan rekan meluangkan waktunya untuk hadir di webinar pada pagi hari ini. Saya sangat senang bisa berada di sini untuk membahas sebuah topik yang semakin relevan dan paling penting bagi masa depan industri kita, yaitu Gen Z adalah inovator baru di dunia konstruksi. Nah, menurut saya saat ini sektor konstruksi sedang berada pada titik perubahan yang besar. Teknologi berkembang cepat, tuntutan efisien semakin tinggi, dan kebutuhan akan solusi yang lebih berkelanjutan menjadi prioritas. Di tengah dinamika ini, hadir satu generasi yang membawa energi baru, cara berpikir baru, dan keberanian untuk menantang cara lama generasi Z. Nah, Gen Z bukan hanya pengguna teknologi, tetapi pencipta peluang dan penggerak perubahan. Mereka membawa mindset digital, kreativitas tanpa batas, serta kemauan untuk mencoba hal-hal baru. Nah, dan inilah yang menjadikan mereka kunci penting di dalam mendorong inovasi di industri konstruksi. Nah, pada hari ini kita akan melihat bagaimana potensi Gen Z dapat menjadi motor transformasi, bagaimana mereka memahami dunia konstruksi modern, dan bagaimana kolaborasi lintas generasi akan mempercepat kemajuan industri kita. Nah, saya berharap materi ini dapat membuka perspektif baru, memberikan inspirasi, dan tentu saja mengajak kita semua untuk melihat masa konstruksi dengan lebih optimis. Mari kita mulai bersama karena masa depan konstruksi ada di tangan kita dan Gen Z adalah bagian terpenting dari perubahan itu. Terima kasih dan saya akan melanjutkan dengan judul kita pada hari ini. Nah, Gen Z
adalah inovator baru di dunia konstruksi, mendorong transformasi industri melalui teknologi, kreativitas, dan pola kerja baru. Nah, kita masuk pertama. Nah, izinkan sebelum saya menjelaskan, saya akan memperkenalkan diri. Saya sebagai narasumber Abdi Sabar Rahman. Di sini saya sebagai apprentice Apeknas, sekaligus mahasiswa magang, dan yang akan membawa materi pada hari ini, yaitu tanggal 1 Desember 2025. Baik, ya, lanjut. Nah, siapa itu Gen Z di dalam dunia konstruksi? Nah, dalam dunia konstruksi, Gen Z merujuk pada generasi muda yang lahir antara tahun 1997 sampai dengan 2012 yang semakin masuk ke sektor ini dan membawa karakteristik unik seperti kemampuan teknologi, kreativitas, kepedulian terhadap berkelanjutan, dan harapan terhadap lingkungan kerja yang modern. Gen Z atau mereka ini adalah aset penting untuk masa depan industri konstruksi karena kemampuan mereka dalam berinovasi, namun mereka membutuhkan dukungan beberapa program pelatihan yang sesuai, budaya kerja yang mendukung, dan peluang untuk berkontribusi secara berarti. Mungkin saya paham sedikit karakteristik Gen Z dalam konstruksi nih. Ada banyak. Yang pertama ada penduduk asli digital dari Gen Z tersebut, fokus pada berkelanjutan, mencari tujuan dan kepuasaan, inovatif dan kreatif, dan yang terakhir menghargai fleksibilitas. Nah, pertama saya akan jelaskan penduduk asli digital itu apa sih? Nah, penduduk asli digital itu tumbuh besar dengan internet dan teknologi sehingga mereka terampil dalam mengadopsi dan menggunakan teknologi baru seperti perangkat lunak, aplikasi, dan alat digital lainnya. Uh, Dan mereka itu fokus pada berkelanjutan, cenderung memiliki kesadaran lingkungan yang tinggi dan mencari praktik konstruksi yang lebih ramah lingkungan, seperti desain hemat energi dan penggunaan material berkelanjutan. Dan selain itu, mereka mencari tujuan dan kepuasan, tidak hanya mencari pekerjaan, tetapi juga ingin pekerjaan yang memiliki tujuan dan memberikan dampak positif. Mereka juga, yaitu Gen Z, mencari keseimbangan antara kehidupan kerja dan pribadi. Selain itu, mereka juga termasuk inovatif dan kreatif karena memiliki sedikit pola pikir yang biasa disebut pola pikir out of the box dan siap menciptakan solusi kreatif untuk tentang tantangan dihadapi di dunia industri konstruksi. Nah, dan yang terakhir itu yang bisa saya bilang adalah menghargai fleksibilitas karena menginginkan lingkungan kerja yang fleksibel dan transparan dengan komunikasi yang terbuka. Nah, mereka juga memiliki potensi dan tantangan nih. Eh, yang saya tahu potensi mereka dengan kemampuan teknologi dan kreativitasnya, Gen Z dapat menjadi motor penggerak untuk inovasi dan efisiensi dalam industri konstruksi. Dan tantangan mereka adalah industri konstruksi perlu beradaptasi untuk menarik Gen Z. Ah, Misalnya dengan menawarkan program pelatihan yang relevan, upah yang kompetitif, dan budaya kerja yang mendukung untuk mempertahankan mereka. Nah, jika Bapak Ibu bertanya-tanya bagaimana sih industri konstruksi dapat memanfaatkan Gen Z? Nah, ini saya kasih tahu sedikit tentang bagaimana industri konstruksi dapat memanfaatkan Gen Z. Pertama, memanfaatkan teknologinya,
itu eh, yaitu gunakan teknologi dalam pelatihan dan pekerjaan sehari-hari untuk menarik Gen Z. Nah, yang kedua, fokus pada tujuan dan berkelanjutan, yaitu tekankan bagaimana pekerjaan konstruksi dapat memberikan dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat. Dan yang ketiga, sediakan program latihan yang terbilang relevan. Tawarkan peluang untuk terus belajar keterampilan baru dan mendorong mereka untuk berinovasi. Nah, yang terakhir, ciptakan budaya kerja yang inklusif dan fleksibel. Nah, bangun lingkungan kerja yang mendukung dan menghargai keseimbangan kehidupan kerja. Itu mungkin sedikit rahasia ya, bagaimana industri konstruksi dapat memanfaatkan Gen Z. Baik, saya akan masuk yang kedua, tantangan Gen Z di dalam dunia konstruksi. Oke, nah di sini tantangannya meliputi dengan keterampilan dan keterampilan lunak atau kita sering menyebutnya soft skill yang belum matang, ketergantungan berlebihan pada teknologi, perbedaan nilai dan gaya kerja dengan generasi sebelumnya, serta persepsi negatif dari industri. Nah, tantangan ini diperparah oleh masalah struktural seperti minimnya daya tarik gaji, kurangnya lapangan kerja yang sesuai, serta kurangnya akses ke pelatihan dan jaringan profesional. Nah, di sini banyak sih tantangan utama Gen Z di dunia konstruksi, eh, seperti kesenjangan keterampilan dan pelatihan, ketergantungan pada teknologi, perbedaan generasi, persepsi negatif, dan mereka juga ada masalah struktural ya, Pak. Nah, yang saya bisa jelaskan satu persatu, yang pertama kesenjangan keterampilan dan pelatihan. Nah, di sini ada ketidaksesuaian antara keterampilan yang diajarkan di institusi formal dengan kebutuhan real di industri konstruksi. Selain itu, mereka mungkin kurang memiliki keterampilan komunikasi interpersonal dan manajemen emosi emosi mereka karena lebih terbiasa dengan interaksi digital. Nah, yang kedua, ketergantungan pada teknologi. Nah, mereka itu eh, bergantung banget dengan teknologi. Meskipun mereka merupakan keunggulan, ketergantungan berlebihan pada teknologi dapat menjadi kelemahan jika membuat mereka kurang nyaman. Nah, dengan interaksi sosial tatap muka di lingkungan kerja fisik. Dan yang ketiga, perbedaan generasi dan persepsi negatif. Nah, terdapat kesenjangan dalam cara berpikir dan bekerja dengan generasi yang lebih tua, yang dapat menimbulkan konflik dan kesalahpahaman. Gen Z juga terkadang dianggap tidak loyal atau terlalu menuntut meskipun mereka hanya mencari lingkungan kerja yang lebih sehat dan sesuai dengan nilai-nilai mereka. Di sana ada masalah-masalah strukturalnya yang saya sebutkan hanya minimnya daya tarik, kurangnya lapangan kerja, hambatan finansial, dan kurangnya jaringan. Minimnya daya tarik seperti gaji yang rendah dan ketidaksesuai dengan UMR yang biasa kita sering dengar menjadi penghalang utama bagi Gen Z. Nah, di sini kurangnya lapangan kerja seperti kualifikasi yang mereka miliki sering kali tidak sesuai dengan lapangan kerja yang tersedia. Nah, yang ketiga nih kayaknya paling sering, Pak. Hambatan finansial. Nah, seperti biaya sekolah kejuruan, peralatan, dan biaya tambahan lainnya menjadi kendala besar untuk mengakses pendidikan dan pelatihan
di bidang konstruksi. Dan yang terakhir adalah kurangnya jaringan. Bidang keahlian terampil seringkali kurang memiliki peluang jaringan yang terstruktur untuk menghubungkan calon pekerja dengan profesional di bidangnya. Baik. Ya, mungkin itu sih tantangan Gen Z di dalam dunia konstruksi berat. Nah, di sini kita akan membahas peran Gen Z dalam inovasi konstruksi. Baik. Nah, yang pertama itu penggunaan teknologi. Gen Z ini sebagai generasi digital native memiliki pemahaman mendalam tentang teknologi dan dapat dengan cepat menguasai perangkat lunak, manajemen keselamatan, aplikasi seluler, dan platform digital lainnya. Nah, yang kedua, akselerasi adopsi. Gen Z ini eh, mendorong adopsi dalam industri konstruksi yang meningkat efisien dan produktivitas di lokasi kerja. Oke. Dan kolaborasi digital terbiasa berkolaborasi melalui platform digital seringkalinya. Mereka memfasilitasi kolaborasi dengan lebih efisien dalam proyek konstruksi. Hmm. Sebenarnya banyak sih seperti kreativitas dan pemikiran baru. Mereka mempunyai ide segar, kreativitas, kewirausahaan. Apa sih itu? Kayak misalnya itu ide segar. Mereka membawa perspektif dan ide-ide inovatif yang membantu mendorong industri maju dan menentang metode konstruksi tradisional. Nah, itu termasuk dari ide segar Gen Z. Ada kreativitas. Nah, kreativitas itu seperti Gen Z ini menetapkan kreativitas sebagai faktor penting dalam karir dan mampu berpikir di luar kebiasaan untuk menghasilkan solusi yang segar. Nah, yang paling terakhir ini mungkin Gen Z banyak berkeliaran karena cari cuan ya. Kewirausahaan itu. Semangat kewirausahaan Gen Z mendorong mereka untuk mengidentifikasi peluang bisnis baru nah, dan mengembangkan inovasi yang juga dapat diterapkan dalam sektor konstruksi. Oke. Nah, di sini ada inovasi teknologi yang didominasi oleh Gen Z. Nah, yang pertama ada kecerdasan buatan AI dan pembelajaran mesin. Yang kedua, media sosial dan ekonomi kreator. Ketiga, realitas virtual atau VR dan realitas tertambah atau pengembangan aplikasi dan kewirausahaan digital. Nah, Gen Z ini eh, yang tumbuh sebagai digital native, mendominasi dan mendorong inovasi di berbagai bidang teknologi, Hmm, terutama yang berkaitan dengan kecerdasan buatan atau biasa kita sering dengannya AI ya. Nah, di situ ada AI, media sosial, dan konten digital yang imersif. Kemahiran mereka itu dalam teknologi telah membentuk cara berinteraksi, bekerja, dan berinovasi. Nah, mungkin bisa saya jelaskan nih. Yang pertama, dari kecerdasan buatan AI dan pembelajaran mesin. Gen Z secara signifikan mendominasi penggunaan AI memanfaatkan untuk berbagai keperluan, mulai dari alat bantu belajar hingga membangun usaha tanpa tim besar. Nah,
dari mereka individu aja bisa tanpa tim besar. Itulah hebatnya Gen Z zaman sekarang. Dapat bantuan dari AI. Jadi mereka merasa mampu untuk membangunnya sendiri. Nah, mereka juga mendorong inovasi dalam aplikasi AI yang lebih eh, intuitif, personal, dan mudah diakses, mengintegrasi alat AI ke dalam alur kerja dan kehidupan sehari-hari mereka dengan mulus. Nah, dan yang kedua, media sosial dan ekonomi kreator. Nah, inovasi Gen Z dalam media sosial bukan hanya tentang penggunaan, tetapi juga tentang menciptakan tren. Ah, penting itu. Format konten baru dan bahkan model bisnis baru lah. Mereka lebih menyukai konten visual berdurasi pendek atau biasa kita dengar eh, short video. Nah, yang ada di YouTube itu lah. Di platform seperti YouTube, TikTok, Snapchat, dan Instagram. Dan seringkali membuat konten yang otentik dan ekspresif. Dampak mereka terlihat. Banyak sih dampak mereka terlihat nih, misalnya pemasaran influencer dan aktivisme digital. Apa sih kayak misalnya tuh pemasaran influencer, mereka menyesuaikan strategi pemasaran mereka untuk menjangkau demografi melalui kolaborasi dengan kreator Gen Z. Nah, itu salah satu. Di aktivisme digital, mereka memanfaatkan platform digital untuk membangun komunitas dan mempromosikan isu-isu sosial dan lingkungan yang penting bagi mereka. Nah, kita lanjut yang ketiga, realitas virtual atau biasa kita dengarnya VR dan realitas tertambah. Nah, sebagai generasi yang menghargai pengalaman imersif, Gen Z adalah pendorong utama di balik inovasi dan adopsi VR dan AR. Teknologi ini digunakan dalam hiburan, pendidikan, dan bahkan berbelanja. Belanja aja boleh juga. Menciptakan cara baru untuk berinteraksi dengan dunia digital dan fisik. Nah, yang keempat, pengembangan aplikasi dan kewirausahaan digital. Banyak Gen Z yang memiliki jalur wirausaha dan pengembangan aplikasi atau solusi digital yang mencerminkan kebutuhan dan nilai-nilai mereka, seperti fleksibilitas dan dampak sosial, kemandirian digital mereka yang sering belajar melalui tutorial online karena dekat dengan teknologi ya. Jadi mereka sering ke lebih belajar melalui tutorial online seperti YouTube, TikTok, Instagram, dan lain-lain. Nah, memungkinkan mereka dengan cepat mengidentifikasi dan mengisi ceruk pasar dengan inovasi teknologi. Nah, dan ini mungkin salah satu istimewa ya. Dan yang terakhir nih, keamanan cyber dan privasi data. Itu ada tambahan, mungkin meskipun tumbuh dengan keterhubungan instan, Gen Z juga menunjukkan kesadaran yang lebih tinggi akan privasi data dan keamanan cyber.
Inovasi di bidang ini yang didorong oleh tuntutan untuk kontrol yang lebih besar atas informasi pribadi juga merupakan area yang semakin diminati generasi ini. Nah, secara keseluruhan, kemampuan Gen Z untuk beradaptasi dengan cepat terhadap teknologi baru dan keinginan mereka untuk menciptakan dampak sosial mendorong inovasi di berbagai sektor digital. Nah, mungkin saya akan menyebutkan sedikit contoh, ya kayak misalnya itu BIM atau Building Information Modeling. Eh, di situ seperti visual 3D, deteksi benturan, manajemen proyek lebih akurat. Nah, yang drone mapping, eh, yang memiliki mapa surveinya cepat, monitoring progres, hemat tenaga dan biaya, dan ya 3D printing, eh, construction, pembangunan cepat. Yang paling penting itu mengurangi waste material. Nah, di sini eh, kita lanjut. Kenapa Gen Z cocok jadi inovator di dunia konstruksi? Nah, di situ ada dua, ya keahlian digital dan mendorong keberlanjutan. Nah, apa sih maksudnya ini keahlian digital ini? Nah, keahlian digital ini mereka tumbuh di era digital, membuat mereka atau Gen Z secara alami mahir menggunakan teknologi baru seperti pemodelan informasi bangunan atau ini realitas virtual, VR, drone, dan perangkat lunak, manajemen proyek yang canggih. Nah, di situ eh, termasuk pasti dengan perangkat lunak canggih. Apa sih maksudnya itu? Gen Z ini tumbuh dengan antarmuka digital yang intuitif. Mereka tidak takut belajar dan menguasai perangkat lunak spesialis yang kompleks seperti yang tadi BIM. Mereka dapat dengan mudah menavigasi perangkat lunak seperti BIM itu untuk membuat model 3D yang kaya akan data. Nah, ini memungkinkan visualisasi proyek yang lebih baik, deteksi konflik, eh, deteksi konflik, desain secara dini, dan kolaborasi yang efisien antar tim arsitek, insinyur, dan kontraktor. Nah, yang kedua, ya seperti mungkin kayak udah terdengar familiar di kalangan Bapak Ibu seperti computer aided design atau CAD dan perangkat lunak manajemen proyek. Nah, kalau Bapak Ibu tahu keakraban mereka itu uh, mempercepat proses desain secara dini dan kolaborasi yang efisiensi dan memastikan manajemen jadwal, anggaran, serta sumber daya yang lebih akurat melalui platform digital. Nah, saya kasih tahu juga manfaat realitas virtual dan realitas tertambah atau AR. Nah, di Gen Z ini melihat potensi besar dalam teknologi imersif untuk menjembatani kesenjangan antara di atas kertas dan realitas di lapangan. Mungkin tergolong ada dua, ya visual proyek dan panduan lapangan. Kalau visual proyek ini mereka menggunakan VR untuk memandu klien dan mampu kepentingan
berjalan melalui kembaran digital. Nah, bangunan sebelum dibangun memungkinkan umpan balik yang lebih cepat dan akurat. Nah, paduan lapangan di sini dengan AR mereka dapat melapisi model BIM 3D di atas lokasi konstruksi fisik melalui tablet atau kacamata pintar, memberikan paduan instalasi yang presisi bagi pekerja di lapangan dan mengurangi kesalahan konstruksi. Nah, dan ya menerapkan analisis data dan kecerdasan buatan AI. Generasi generasi ini memahami nilai data dalam pengambilan putusan. Mereka mampu mengumpulkan, menganalisis, dan mengintrospeksikan data proyek. Apa sih, untuk apa sih? Seperti optimisasi efisiensi, pemeliharaan prediktif. Optimisasi efisiensi menggunakan AI untuk mengoptimalkan alokasi material, manajemen rantai pasokan, dan penjadwalan kerja, mengurangi pemborosan dan penundaan. Nah, pemeliharaan prediktif menerapkan algoritma untuk memprediksi kapan peralatan mungkin rusak, memungkinkan pemeliharaan proaktif daripada reaktif yang menghemat waktu dan uang. Nah, di sini ada integrasi, otomatisasi, dan robotika kalau nggak salah. Gen Z ini melihat otomatisasi sebagai alat untuk meningkatkan produktivitas dan keselamatan, bukan ancaman. Mereka cenderung mendorong penggunaan drone dan robotika. Nah, gunanya apa sih ya drone sama robotika ini? Baik, saya akan jelaskan nih. Kalau drone itu untuk survei lokasi yang cepat, pemantauan kemajuan proyek, dan inspeksi area yang sulit dijangkau. Nah, itu salah satu keunggulan Gen Z. Robotika, apa sih itu? Kayak misalnya buat apa sih robotika ini? Baik, saya akan memberitahu pada Bapak Ibu. Nah, robotika ini menerapkan robot untuk tugas-tugas berulang seperti pengeboran, pengelasan, atau bahkan percetakan 3D beton di lokasi atau biasa disebut 3D printing construction, dan membebaskan tenaga manusia untuk tugas yang lebih kompleks dan bernilai tambah tinggi. Selain itu, komunikasi digital dan kolaborasi jarak jauh. Mereka mahir menggunakan platform kolaborasi cloud seperti Slack, eh, Microsoft Teams, atau platform manajemen proyek khusus industri yang memungkinkan komunikasi real time, berbagai dokumen instan, dan pengambilan keputusan yang cepat. Terlepas dari lokasi fisik tim, baik di kantor, di rumah, atau di lokasi proyek terkecil. Nah, di sini ya, saya akan lanjut mendorong keberlanjutan. Nah, kalau Bapak Ibu tahu, generasi ini atau biasa kita sebut generasi Gen Z sangat peduli terhadap isu lingkungan dan berkelanjutan. Mereka ini cenderung membawa ide-ide inovatif dan membangun ide-ide inovatif untuk bahan bangunan ramah lingkungan, desain bangunan hijau,
dan metode konstruksi yang lebih hemat energi. Nah, fokus Gen Z ini pada berkelanjutan, bukan sekedar mereka mengikuti tren, tapi melainkan mendorong etis yang mengidentifikasi kembali tujuan dan metode dalam industri konstruksi. Generasi ini mendorong, lebih tepatnya didorong oleh kesadaran mendalam akan krisis iklim dan memandang pembangunan sebagai bagian dari solusi, bukan masalah. Nah, juga mendorong material dan metode ramah lingkungan. Secara aktif, Gen Z mencari dan mengadvokasi penggunaan material yang memiliki karbon footprint rendah, Nah, seperti bahan daur ulang dan terbarukan dan ekonomis sirkular. Bahan daur ulang dan terbarukan itu mereka mempromosikan penggunaan kayu berkelanjutan, baja daur ulang, atau bahkan material material inovatif seperti beton rendah karbon dan bahan isolasi berbasis jamur. Nah, yang kedua, ekonomi sirkular. Mereka ini tertarik pada desain bangunan yang memudahkan pembongkaran dan penggunaan kembali komponen di akhir masa pakainya. Seperti prinsip design for the assembly, mengurangi limbah konstruksi yang masif gitu. Nah, yang kedua, desain bangunan net to zero dan efisiensi energi. Nah, bagi mereka Gen Z itu bangunan tidak hanya berfungsi, tetapi juga harus efisien secara energi. Nah, secara standar bangunan hijau itu mereka familiar dan cenderung menerapkan standar sertifikasi seperti LL, LEED atau Green Building Council Indonesia sebagai standar minimum nih. Integrasi teknologi energi, yaitu mereka ahli dalam mengintegrasikan sistem energi terbarukan seperti panel surya terintegrasi, apa ya? Hmm, terintegrasi seperti panel surya terintegrasi atau biasa disebut dengan eh, BIPV. Di sini sistem pemanasan dan pendinginan geothermal serta sistem manajemen energi cerdas yang ditenagai AI langsung ke dalam desain arsitektur. Oke. Memanfaatkan teknologi digital untuk mengukur dampak lingkungan. Hmm. Keahlian digital mereka bersinergi dengan tujuan berkelanjutan dan mereka ini Gen Z merupakan perangkat lunak canggih itu biasa untuk analisis siklus hidup atau LCA, bisa juga pemodelan energi. Nah, mungkin dari analisis siklus hidup, mereka menggunakan software untuk menganalisis dampak lingkungan penuh dari sebuah bangunan, dari ekstraksi bahan mentah hingga pembongkaran. Ini memungkinkan pengambilan keputusan berbasis data untuk memilih opsi yang paling ramah lingkungan. Ada lagi nih modelan energi. Sebelum paku pertama ditancapkan, mereka memodelkan kinerja energi bangunan untuk memastikan efisiensi operasional maksimum setelah gedung gedung itu dihuni. Berfokus komunitas dan non resiliensi.
Fokus berkelanjutan Gen Z eh, meluas ke konteks urban yang lebih bisa dibilang lebih luas, seperti desain biofilik, infrastruktur berketahanan iklim. Nah, kalau dari desain yang biofilik, mereka itu mengutamakan desain yang menghubungkan penghuni dengan alam, ya seperti tanaman vertikal atau atap hijau. Nah, di situ untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan sekaligus memperbaiki kualitas udara dan pengelolaan air hujan. Oke, dan eh, in- infrastruktur ketahanan iklim itu dengan kesadaran akan penuh perubahan iklim yang ekstrim, kenaikan air laut, cuaca yang ekstrim, mereka mendesain infrastruktur yang lebih tangguh, adaptif terhadap tantangan masa depan. Nah, mungkin mungkin singkatnya ini Gen Z membawa etos baru lah ke dunia konstruksi. Membangun bukan hanya untuk hari ini, ya, tetapi dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap planet ini di masa depan menggunakan inovasi teknologi sebagai alat utama mereka. Oke, nah di sini mungkin saya akan lanjut manfaat kehadiran Gen Z bagi perusahaan konstruksi. Nah, di sini paling utamanya itu kepastian teknologi digital dan mengatasi kekurangan tenaga kerja. Nah, Gen Z ini sebagai generasi asli digital itu lahir menggunakan teknologi. Mereka mempercepat integrasi perangkat lunak modern dan aplikasi building information modeling. Atau yang sering kita dengar BIM. Penggunaan drone untuk survei lokasi dan pemantauan keselamatan, serta percetakan 3D dalam proses konstruksi. Ini meningkatkan efisiensi dan produktivitas secara keseluruhan. Apa aja sih? Kayak misalnya saya kasih tahu deh, mempercepat adopsi teknologi konstruksi, mereka atau Gen Z ini tumbuh membuat mereka secara alami mahir dan cepat beradaptasi dengan perangkat teknologi baru di perusahaan konstruksi. Nah, kemampuannya bahkan diterjemahkan untuk menjadi penerapan building atau BIM. Gen Z pasti dalam menggunakan perangkat lunak BIM yang memungkinkan pemodelan 3D terperinci dari proyek. Nah, penggunaan perangkat lunak seperti perangkat lunak manajemen proyek, mereka ini juga efisien dalam mengoperasikan aplikasi dan platform manajemen proyek berbasis cloud. Nah, seperti Procore atau Autodesk Construction Code. Hal ini memungkinkan pemantau proyek secara real time, pengelolaan dokumen yang lebih baik, dan komunikasi yang lancar antara lokasi proyek dan kantor pusat. Oke. Nah, di sini saya akan lanjut dengan menjelaskan mengatasi kekurangan tenaga kerja. Dengan semakin banyaknya Gen Z yang memasuki sektor perdagangan terampil atau skilled trades, mereka membantu mengisi kesenjangan talenta
yang signifikan dalam industri konstruksi memastikan berkelanjutan tenaga kerja di masa depan. Nah, seperti menarik generasi muda lainnya ke industri. Nah, banyak sih ya, kayak misalnya ide-ide Gen Z ini yang membawa energi, ide-ide modern dan permintaan tempat kerja yang lebih inklusif, membantu mengubah cara industri, seperti modernisasi citra industri, efek bola salju. Nah, apa sih itu? Seperti modernisasi citra industri. Ketika perusahaan mengadopsi teknologi digital berkat pengaruh Gen Z seperti BIM, drone, dan robotika industri, menjadi terlihat lebih futuristik dan menarik bagi lulusan baru yang melek teknologi nih. Nah, selanjutnya efek bola salju, eh, rekan kerja seperti Gen Z yang melihat teman-temannya, teman sebaya mereka sukses dan menikmati karir di konstruksi lebih memungkinkan dan untuk mempertimbangkan jalur karir yang serupa menciptakan efek bola salju dalam perekrutan. Dan mungkin yang terakhir, mendorong program pelatihan yang terbilang relevan. Nah, Gen Z ini menghargai invest, paling menghargai investasi dalam pengembangan pribadi mereka. Perusahaan konstruksi dapat memanfaatkan ini untuk membangun jalur karir yang kuat, seperti mentorship, tes tes struktur dengan menyediakan program pelatihan dan bimbingan yang jelas, sesuatu yang sangat dihargai Gen Z. Perusahaan dapat secara efektif memindahkan pekerja baru dari peran pemula ke peran manajemen, menciptakan jalur pipa bakat internal yang berkelanjutan. Nah, ya udah deh, singkatnya aja, Gen Z ini bertindak sebagai katalisator untuk perubahan yang diperlukan dalam industri eh, maupun industri konstruksi. Mereka akan modernisasi teknologi dan budaya kerja yang lebih sehat secara tidak langsung, menciptakan industri yang lebih efisien dan menarik, yang pada akhirnya membantu memecahkan masalah kekurangan tenaga kerja eh, di jangka yang sangat panjang. Oke, baik, mungkin itu saja dari saya. Eh, Terima kasih atas perhatiannya, Bapak Fandi, Bapak Ibu, dan teman-teman sekaligus rekan-rekan yang sudah hadir pada webinar hari ini. Saya tutup. Jika ada kesalahan dari saya atau kata-kata yang tidak mengenakan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada narasumber atas pemaparan materi yang sangat informatif dan menarik. Selanjutnya, kita akan memasuki sesi tanya jawab, di mana para peserta memiliki kesempatan untuk mengajukan pertanyaan seputar materi yang telah disampaikan. Silahkan bagi peserta yang ingin bertanya, dapat menuliskan pertanyaan di kolom chat atau raise hand untuk menyampaikan secara langsung. Boleh bagi Bapak Ibu semua, jika ada pertanyaan bisa diajukan dalam kolom chat atau mau penyampaian langsung nih, bisa dari raise hand ya.
Oke, sudah masuk pertanyaan pertama dari Bapak Bagas. Mengapa keberlanjutan menjadi fokus penting bagi Gen Z di konstruksi, Pak? Boleh Bapak Apit mau langsung ditampung dulu pertanyaannya atau langsung dijawab? Oke, boleh saya langsung jawab aja biar nggak numpuk ya. Silakan Bapak. Nah, Gen Z ini memiliki kesadaran yang tinggi nah, terhadap isu lingkungan dan menganggap konstruksi itu harus menjadi bagian dari solusi krisis iklim. Nah, mereka itu mendorong penggunaan material material ramah mungkin maksudnya itu ramah lingkungan net to zero serta analisis dampak lingkungan berbasis data seperti LCA dan pemodelan energi. Nah, gitu secara singkatnya seperti itu. Baik, ada pertanyaan kedua dari Bapak Ganang. Pak, ingin bertanya, bagaimana Gen Z membantu mengatasi kekurangan tenaga kerja di industri konstruksi? Oke. Nah, oke Pak, izin jawab seperti ini. Nah, Gen Z ini menarik lebih banyak generasi muda untuk bergabung melalui modernisasi citra industri. Nah, mengisi kesenjangan keterampilan melalui otomatisasi dan spesialis teknologi serta mendorong budaya kerja yang lebih sehat, fleksibel, dan tingkat retensinya meningkat gitu. Selanjutnya, ada pertanyaan lagi nih, Pak. Mohon dijelaskan inovasi Gen Z dalam hal pendekatan hard engineering dan soft engineering dalam industri konstruksi. Boleh Bapak Abir langsung dijawab pertanyaannya? Baik. Ya, Nah, izin jawab, Bapak, mungkin inovasi Gen Z dalam hard engineering itu seperti pendekatan ya, secara teknis. Nah, Gen Z membawa inovasi ini melalui pemanfaatan teknologi, pemanfaatan teknologi digital dan automasi, inovasi material kopi, ada juga sisi dan konstruksi modern, keamanan berbasis teknologi, ya kalau misalnya inovasi Gen Z dalam software itu Gen Z mungkin melahirkan inovasi melalui pendekatan berkelanjutan, di Ken Trader, budaya kolaborasi digital, seperti manajemen proyek modern, dan edukasi dan literasi teknologi. Nah, Gen Z ini aktif mengikuti webinar, kursus online, dan komunitas digital untuk meningkatkan skill, seperti menciptakan budaya inovatif yang adaptif dan berbasis pengetahuan. Gitu.
Baik, untuk pertanyaan selanjutnya dari Bapak Sahat. Bapak narasumber, dari penjelasan terkait Gen Z, apa ada penelitian yang sudah habis dilakukan sehingga bisa memberi pembatasan generasi konstruksi berdasarkan usia? Mohon pencerahannya, Pak. Nah, mungkin izin jawab ya, Pak. Berdasarkan penelitian ini, uh, memang belum terdapat pembatasan usia yang dibuat secara khusus untuk generasi konstruksi nih. Para peneliti di sektor konstruksi pada umumnya menggunakan definisi generasi yang dikeluarkan lembaga demografis seperti Pew Research dan menetapkan Gen Z sebagai individu yang lahir di tahun 97 sampai 2012. Dengan kata lain, industri konstruksi eh, tidak menciptakan batas usia sendiri, tetapi mengikuti batas generasi umum akui secara global. Karena itu, kita penelitian tentang Gen Z di konstruksi dilakukan rentang usia tersebut yang dijadikan acuan sehingga gimana ya kalau misalnya hasilnya itu dibandingkan dengan penelitian lain dan memiliki dasar ilmiah yang jelas. Gitu. Baik. Oke, untuk pertanyaan, mungkin pertanyaan terakhir ya Bapak Ibu semua, karena kita juga udah mendekati jam makan siang. Izin bertanya Pak, bagaimana teknologi digital membantu Gen Z meningkatkan efisiensi dalam proyek konstruksi? Nah, Gen Z ini memanfaatkan BIM yang seperti yang saya bilang tadi, Gen Z ini memanfaatkan BIM, drone, IoT AI, dan perangkat lunak manajemen proyek berbasis cloud untuk meningkatkan visualisasi proyek, monitoring real time, pengambilan keputusan berbasis data, serta meminimalkan risiko dan pemborosan. Gitu deh. Luar biasa. Terima kasih atas antusiasme Bapak Ibu semua. Banyak sekali pertanyaan menarik yang masuk. Mohon maaf, namun karena keterbatasan waktu, kita akan akhiri sesi tanya jawab sampai di sini. Semoga ini menambah wawasan dan menjadi inspirasi untuk kita semua. Sebelum mengakhiri acara webinar online pagi ini, kami untuk melakukan dokumentasi kembali, mohon kepada seluruh peserta Zoom untuk menyalakan kamera. Baik, dokumentasi akan saya pandu. Untuk slide pertama, 1, 2, 3. Untuk slide kedua, 1, 2, 3. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu semua. Kami infokan kembali bahwa untuk video webinar secara utuh dapat ditonton dari YouTube Apeknas DPN. Kepada seluruh peserta, jangan lupa untuk di-subscribe ya. Dan untuk sertifikat dan materi akan kami kirimkan melalui email ketika Bapak Ibu telah mengisi daftar hadir kembali di hari H yang sudah kami kirimkan ke dalam chat. Dan juga kami Apeknas sudah mempunyai channel WhatsApp, jadi mohon dapat follow channel Apeknas di WhatsApp di mana kami akan mengirimkan update terbaru seputar dunia konstruksi, seminar, dan webinar, peluang bisnis, regulasi, dan event terkini.
Demikian rangkaian acara webinar kita pada pagi hari ini. Terima kasih kami ucapkan kepada narasumber Bapak Abid atas ilmu dan wawasan yang telah dibagikan, serta kepada seluruh peserta Zoom atas partisipasinya. Semoga kegiatan ini bermanfaat dan dapat menambah pengetahuan kita semua. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya.